Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dengan NPM 21210208081. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-7 dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Sumber Hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian, argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang ditentukan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana penyampaian ajaran Al-Quran, diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Kedudukan As-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13, yang artinya hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Dan selanjutnya ada akal dan proyeksi ijtihad. A. Pengertian akal. Akal merupakan Al-Quran. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerintahkan alam sekitarnya dengan otak, yang di mana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah sesuatu ide atau gagasan mengenai sesuatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu memahami nilai ajaran agama, dan yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Kemudian akal dan proyeksi ijtihad. B. Proyeksi ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh, sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Adapun yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau
luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahidin pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terdapat sebuah masalah sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Baiklah, itu saja untuk penjelasan dari materi pertemuan ke-7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.